Episode 80. Sudah lewat tengah malam. Dia baru selesai dengan urusannya. Di sampingnya Dania langsung jatuh tertidur dan tidak berdaya. Saga mengacak-acak rambut istrinya yang memang sudah terburai kemana-mana. Dia tergelak menyusuri bibir mungil dan tipis itu. Diketuk-ketukan jemarinya di pipi istrinya. Lalu menyelipkan kembali rambut Dania ke belakang telinganya. "Terima kasih sudah mencintaiku." Satu kecupan lembut di kepala Dania. Lalu dia menarik selimut sampai leher. Melindungi istrinya dari udara yang akan menciumi tubuh polosnya. Lalu setelah menyelesaikan pekerjaan yang menurutnya luar biasa itu, dia turun dari tempat tidur. Memakai lagi bajunya yang terserak di lantai. Jegrek, pintu terbuka. Saga menoleh untuk kedua kalinya. Melihat istrinya yang sudah terlelap kelelahan di tempat tidur. Dia tersenyum senang. Saat memutar kepalanya mau keluar. Dia terlonjak kaget saat keluar dari kamar setelah membuka pintu. "Kau di sini?" Han bangun dari duduk tepat di depan pintu. Begitu pula Pak Mun yang menganggukkan kepala. Gurat khawatir masih tergambar jelas di wajahnya. Ya, semakin bertambah usianya memang banyak yang ia harus khawatirkan. Apalagi kalau berurusan dengan tuan dan nona mudanya. "Kalian tidak tidur?" bertanya heran. "Memang siapa yang menyuruh kalian berjaga semalaman begini?" gumam Saga bingung. "Apa aku terlihat segila itu tadi waktu masuk kamar? Sampai Pak Mun sekhawatir itu? Apa Anda butuh sesuatu tuan muda?" "Aku hanya ingin minum air dingin." Sejak kapan kedua orang ini duduk di depan kamar? Apa mereka mendengar semua? Sial. Tidak mungkin mereka tidak mendengarkan. Saga mengeram jengkel sendiri. "Kau menyuruhnya datang?" bertanya pada Pak Mun menunjuk Han dengan matanya. "Dokter Harun yang menghubungi saya tuan muda." Han meraih pegangan pintu yang belum tertutup. Dia melongokkan kepalanya ke dalam kamar. Memastikan semuanya baik-baik saja. Saha menendang kaki Han tiba-tiba. Membuatnya refleks mengaduh karena terkejut. "Jangan melihat istriku, dia sedang tidak pakai baju bodoh." Han mengernyit. Mengibaskan kakinya. Bahkan Dania hanya terlihat ujung kepalanya saja. Rambutnya saja yang terlihat nongol di ujung selimut. Tidak lebih. Mau dia pakai baju atau tidak, selimut tebal itu juga menghalangi pandangan Han. Dan dia masih manusia normal yang belum bisa menembus benda padat pandangannya. "Saya hanya ingin memastikan kalau Nona masih hidup tuan muda. Lagi pula hanya rambutnya yang terlihat dari sini." Bicara santai sambil menutup pintu tanpa suara. Merasa tenang saat melihat Dania terlelap di tempat tidur. Bukan sedang menangis atau merintih di pojokan kamar. Entah apapun yang dipikirkannya tadi, sepertinya hanya ketakutan tak beralasan. "Seharusnya aku tahu itu kan? Perasaan tuan muda pada Nona bukanlah main-main. Dia tidak mungkin menyakiti wanita yang dia cintai." Kurang ajar. Menendang kaki Han lagi, kali ini lebih keras. Memang apa yang dikatakan Harun sialan itu. Berjalan meninggalkan kamar. Dia menoleh pada Pak Mun yang masih mengikutinya. "Pak Mun, pergilah tidur. Kau butuh istirahat. Han yang akan menemaniku." Han mengibaskan kakinya. Tendangan yang kedua cukup menyakitkan sepertinya. "Baik tuan muda. Anda juga segera istirahat jika sudah selesai." Menganggukkan kepala lalu berlalu menuju tangga. Ia menguap setelah jauh berjalan. Sepertinya dia juga lelah. "Jangan melihat istriku kalau dia sedang tidur." Saga mendorong tubuh Han di depannya. "Cuma aku yang boleh melihatnya." "Baik."
Baik Tuan Muda. Maafkan saya sudah mengintip tadi. Cih, memang apa yang bisa kulihat dari ujung kepalanya Nona Dania. Han dan Saga berjalan ke sofa di dekat area tangga. Biasanya jarang yang menduduki kursi ini. Saga menjatuhkan dirinya, langsung menyandarkan kepala, dan memijit punggung lehernya. Sepertinya dia kehabisan energi juga. Ambilkan aku air dingin. Baik, tunggu sebentar. Han meninggalkan Saga, berjalan cepat menuruni tangga, menuju kulkas yang ada di dapur. Mengambil sebotol air. Tidak butuh lama ia sudah muncul lagi. Silahkan Tuan Muda. Duduklah. Han duduk di sofa, di samping kanan Saga, menerima botol yang hampir separuh diminum lalu meletakkannya lagi di atas meja. Melihat Tuan Mudanya, mereka reka semua yang terjadi di dalam kamar tadi. Apa kau langsung berlari kemari setelah Harun menghubungimu? Ya, itu pasti. Han langsung berlari setelah mendapat telepon dari Dokter Harun. Sepanjang jalan dia mengutuk dirinya. Ketidakbecusannya, bagaimana hal seperti ini bisa lepas dari perkiraannya. Dia tidak pernah berpikir kalau Dania sampai seberani ini melakukan hal besar seperti minum pil kontrasepsi pencegah kehamilan. Walaupun di awal-awal Saga memang tidak pernah membicarakan tentang anak. Tapi dia tidak menduga kalau Dania sudah mengantisipasi semuanya. Sepertinya aku sudah meremehkan keberanian Anda Nona. Maafkan saya tidak memprediksi kemungkinan tentang pil kontrasepsi ini. Mengakui kesalahan. Yang sebenarnya bukan kesalahannya juga. Jelas-jelas orang yang tidur setiap malam di sampingnya saja tidak tahu. Apalagi dirinya. Cih, banyak hal yang luput dari pandanganmu sekarang. Apa kau sudah kehilangan ketajamanmu? Mengejek, padahal tanpa dibilang pun harga diri sekretaris Han sudah terluka. Dia sudah kecolongan satu langkah. Maafkan saya Tuan Muda. Sudahlah, toh ini bukan salahmu. Han memandang Saga sebentar, ragu mau bertanya. Tapi dia harus bertanya juga kan, untuk membuat rencana ke depannya. Bagaimana hubungan Saga dan Dania? Anda tidak memukul Nona kan Tuan Muda? Khawatir. Sebenarnya tadi dia tidak mendengar Dania berteriak atau suara pukulan dari dalam kamar. Tapi dia hanya ingin memastikan. Kau gila ya sampai menanyakan hal seperti itu? Gusar menjawab. Memang aku pernah memukul perempuan. Kau yang suka main pukul kan? Berteriak menggebu-gebu. Ya, aku cuma menyentil keningnya sih. Sampai dia mau menangis. Maafkan saya Tuan Muda yang tidak memahami Anda. Merasa bersalah. Tapi, cinta selalu membuat orang bodoh dan gila kan? Siapa tahu saking emosinya Anda memukul Nona kan? Saya kan hanya ingin memastikan. Tadi, dia mengatakan semuanya padaku. Mendesah. Mengingat kembali semua apa yang dikatakan Dania. Tentang alur cerita hidupnya. Atau tentang skenario dirinya dan Helen. Saga tergelak. Jauh suruh saja dia menulis novel nanti. Han baru kali ini susah menangkap apa yang coba disampaikan Saga. Dia bahkan tidak menonton seluruh acara peresmian. Dia berpikir aku melamar Helen di sana. Apa? Tunggu Nona Dania tidak akan sebodoh itu kan? Apa yang kau pikirkan? Kau sedang mengejek istriku kan? Memukul bahu Han yang terlihat mengernyitkan wajah. Kau sedang berpikir dia bodoh kan? Haha, mana mungkin saya seberani itu Tuan Muda berpikir tentang Nona. Padahal mah iya, itu yang dia pikirkan. Dia memang sebodoh yang kau pikirkan sih. Kedua orang itu tertawa senang.
Seperti menemukan satu lawakan yang membuat keduanya sepakat. Bagaimana dia sampai sebodoh itu berpikir aku melamar Helen di peresmian Danau Hijau ya? Benar kan? Suruh saja dia buat novel. Saga tertawa lagi. Tapi aku senang dia sebodoh itu. Kalau tidak, mungkin hubungan kami tidak akan meningkat sampai tahap ini. Kedua orang itu sepertinya sangat senang sekali. Mereka masih bicara kemana-mana. Sampai Saga menguap dan menutup mulutnya dengan tangan. Anda pasti sudah mengantuk kan? Sebaiknya Anda kembali ke kamar. Tidak usah pulang. Tidurlah di kamar tamu di bawah. Sudah hampir pagi juga. Saga meninggalkan tempat duduknya diikuti Han. Sesampainya di depan pintu, baru saja memegang handle pintu dia berbalik lagi. Di mana ibu sekarang? Sepertinya sudah cukup dia menghilang. Amarahnya pun sudah menguap. Sudah saatnya ibunya kembali? Siang tadi nyonya baru kembali dari negara XX. Sekarang sedang menginap di hotel. Sepertinya sudah cukup dia bersenang-senang. Suruh dia kembali menemuiku besok. Pintu terbuka. Saga sudah masuk. Baik tuan muda. Setiap hari nyonya menghubungi dan menanyakan apa kemarahan Anda sudah reda, dia pasti senang bertemu Anda kembali. Baiklah, tidurlah. Jangan lupa katakan padanya untuk membawa hadiah spesial untuk Dania. Baik. Pintu tertutup saat Han sudah menganggukkan kepalanya. Dia meninggalkan pintu kamar. Menguap juga 2 kali saat menuruni tangga. Menuju kamar tamu di lantai bawah. Sesampainya di kamar dia tidak langsung tidur. Duduk di sofa di depan tempat tidur. Mengambil pena dan juga kertas. Pil kontrasepsi. Bagaimana aku bisa seceroboh ini? Tidak. Bukan itu. Tapi aku tidak percaya Anda akan seberani ini Nona. Wah. Apa perlu aku mendaftarkanmu ke museum rekor? Pasti banyak gelar yang bisa kau dapat. Gadis paling berani yang menantang Tuan Saga. Dan parahnya bagaimana sampai Tuan Saga pun memaafkan Anda dengan mudah begini? Mungkin gelar gadis mengemaskan yang bisa menaklukkan hati Tuan Saga juga pantas untukmu. Han menyudahi pikiran ngawurnya. Sekarang yang harus dilakukan ke depannya adalah konsultasi ke dokter kandungan dan mengawasinya 24 jam. Merepotkan sekali Anda Nona. Han mengetikkan pesan di HP-nya, periksa rekaman mobil Nona Dania. Pagi sebentar lagi datang. Han menjatuhkan tubuhnya dan menarik selimut. Masih sangat panjang saat untuknya memikirkan dirinya sendiri. Di tempat lain, di waktu yang hampir bersamaan dengan pertengkaran Saga dan Dania. Hari ini Helen tidak sanggup melangkahkan kaki pulang ke rumah atau kembali ke galerinya. Nyawanya seperti terburai menjadi serpihan. Bertebaran satu persatu meninggalkan. Dia kehilangan tempatnya untuk menangis. Sampai akhirnya ada yang mengangkat tilponnya dan mau membuka pintu untuknya di tengah malam yang sudah lewat ini. Ibu. Helen menangis di bibir pintu yang terbuka. Wanita yang membukakan pintu terkejut dengan penampilan Helen yang sangat berantakan. Kenapa denganmu? Masuklah. Dia menarik tangan Helen. Mendudukkannya di sofa. Lalu mengambilkan segelas air. Helen, ada apa denganmu? Aku ingin mati saja, Bu. Aku mau mati saja. Sekarang sudah tidak ada harapan yang tersisa dengan Saga lagi. Ibu mendesah. Mendengar nama anaknya disebut. Hari ini pun dia masih belum mendapat kesempatan untuk pulang. Sudah hampir 2 minggu sejak kejadian ulang tahunnya.
Dia butuh waktu selama ini agar suasana kembali normal lagi. Dan selama waktu ini dia menyadari siapa Dania. Bagaimana posisi gadis itu di hati Saga? Dia tidak akan berani melakukan apapun lagi perihal Helen. Ibu sudah mulai menyadari siapa wanita berharga yang akan dibela Saga. Dan walaupun dia tidak rela, tapi ibu menyadari berperang dengan Saga hanya dirinyalah yang akan kalah. Bahkan sebelum dia memulai perang juga. Helen. Ibu menepuk punggung gadis itu. Aku akan selalu menyukaimu. Tapi maaf. Ibu tidak bisa mendukungmu lagi. Tidak ada tempat lagi tersisa di hati Saga untukmu. Ibu. Helen berteriak memukul punggung wanita yang memeluknya. Jangan lakukan ini, Bu. Hanya ibu yang bisa menolongku. Wanita itu hanya terdiam. Dia hanya mengusap punggung Helen dan membiarkannya menangis lama. Bahkan sampai gadis itu terlelap kelelahan. Dia tahu, walaupun dia bukan ibu yang memahami anaknya, tapi kalau Saga sudah marah dan sampai menyuruhnya pergi menghilang untuk waktu yang lama, sesuatu yang ia bela, itu adalah sesuatu yang sangat penting baginya. Dania adalah hal paling berharga yang ia lindungi sekarang. Untuk itulah ibu tahu harus menyerah. Dia melihat satu koper besar di sudut ruangan. Semua itu adalah barang yang dia beli khusus untuk Dania. Dia harus melakukannya walaupun belum rela.